Wanita yang sedang hamil tua tiba-tiba mengambil gunting, lalu menusukkannya ke perutnya sendiri. Semua itu karena dia baru tahu. Anak yang dikandungnya ternyata milik suaminya dan wanita licik itu. Ternyata sang suami menderita lemah sperma. Sudah berkali-kali gagal program bayi tabung setelah menikah. Baru sekali berhasil. Wanita itu justru divonis kanker stadium akhir. Demi memberi keturunan bagi pria yang dicintainya. Dia rela mempertaruhkan nyawa dan tetap mempertahankan kehamilan. Pria itu pun bersumpah takkan menikah lagi jika dia meninggal. Pada awalnya wanita itu masih tenggelam dalam kebahagiaan. Namun tak lama ia menyadari semua hanyalah kebohongan. Suatu malam saat perutnya sakit, ia ingin mencari bantuan suaminya. Namun yang datang malah sahabatnya yang seorang dokter. Sahabat itu langsung membawanya ke atap rumah sakit. Di sanalah ia menyaksikan suaminya berlutut melamar wanita lain. Dia langsung tertegun di tempat. Menyadari semua pengorbanannya selama ini hanyalah lelucon. Sahabatnya mengungkapkan bahwa wanita licik itu adalah anak direktur rumah sakit. Dia juga tanpa sengaja tahu bahwa suami dan ibu mertua telah diam-diam menukar sampel embrio. Itulah sebabnya wanita itu mengandung anak orang lain. Mengingat semua janji suaminya dan melihat kenyataan yang menyakitkan di depan mata, dia merasa sangat muak hingga ingin muntah. Setelah kembali ke kamar, sahabatnya menyarankan agar ia segera menggugurkan kandungan dan menjalani pengobatan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Namun wanita itu sudah tidak percaya pada cinta. Ia dengan tegas menandatangani formulir aborsi, bertekad membalas dendam dengan cara paling menyakitkan. Sore harinya ia memutuskan untuk pulang dari rumah sakit. Sang suami berusaha mencegahnya, mengatakan kondisi bayi dalam kandungan berbahaya jika dipaksa pulang. Wanita itu pun bertanya, apakah yang dia pedulikan hanya anaknya? Tak peduli pada nyawanya sendiri. Pria itu sadar ucapannya salah, lalu memberikan setangkai bunga sebagai permintaan maaf. Namun wanita itu tahu, bunga itu hanyalah hasil petik sembarangan. Ia pun langsung mengembalikannya dan bersiap meninggalkan rumah sakit. Sang pria buru-buru mengejarnya, bersumpah cintanya tulus. Namun wanita itu bisa melihat kepalsuan di matanya. Ia berjalan ke meja, mengambil gunting, dan tanpa ragu menusuk perutnya sendiri. Pria itu ketakutan dan segera mencoba menghentikannya. Mengira wanita itu mengalami gangguan emosi karena kehamilan. Akhirnya mereka pulang. Ibu mertua menyambut dengan ramah. Namun wanita itu menghindarinya dan mengatakan ingin tinggal di rumah sahabatnya yang dokter. Ibu mertua pun mengizinkan tanpa curiga. Yang tak diketahui, wanita itu telah memasang kamera tersembunyi di rumah mereka. Begitu tiba di rumah sahabatnya, ia langsung membuka tablet dan menyaksikan suaminya membawa wanita lain ke rumah. Hatinya hancur seketika. Lebih mengejutkan lagi, ia menemukan bukti mengejutkan. Penyebab kanker yang dideritanya ternyata berasal dari racun yang dicampur dalam suplemen hariannya oleh suaminya sendiri. Obat itulah yang merangsang pertumbuhan sel kanker. Ia begitu marah sampai tubuhnya gemetar hebat, ingin segera kembali untuk membalas mereka. Namun karena terlalu emosional, ia mengalami pendarahan hebat. Sahabatnya segera membawanya ke rumah sakit. Di saat bersamaan, suaminya sedang merayakan pertunangan dengan wanita licik itu. Tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa bayi dalam kandungan istrinya dalam bahaya. Mereka pun buru-buru menuju rumah sakit. Dokter berkata, hanya bisa menyelamatkan salah satu dari ibu atau anak. Ibu mertua tanpa ragu meminta agar anak yang diselamatkan. Sang suami pun langsung setuju. 1 jam kemudian, wanita itu memasukkan kain ke dalam perutnya. Karena ia belum ingin mengungkapkan bahwa ia telah menggugurkan bayi itu. Ia telah merencanakan semuanya. 2 bulan kemudian saat upacara leluhur, ia sendiri yang akan menyerahkan abu bayi itu sebagai balas dendam. 2 bulan berlalu. Hari itu bertepatan dengan tanggal persalinan. Sahabatnya keluar dari ruang operasi, mengabarkan bahwa bayinya selamat. Tetapi ibunya meninggal dunia. Mereka pun langsung pura-pura menangis sedih. Lalu meminta membawa bayi itu pulang untuk upacara leluhur. Agar tak ketahuan, sang sahabat berdalih bayi harus berada